Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar pada literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas 9 aspek yang mempengaruhi hasil belajar murid, yang memotret mutu satuan pendidikan secara utuh mulai dari input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Pertama, kualitas pembelajaran. Tingkat kualitas interaksi antara guru, siswa, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran mencakup pengelolaan kelas, dukungan afektif, pembelajaran interaktif, dan penyesuaian cara mengajar dengan tingkat kemampuan murid. Kedua, praktik perbaikan pembelajaran oleh guru. Hal ini dapat melalui belajar tentang pembelajaran, refleksi atas praktik pengajaran, dan penerapan praktik inovatif. Ketiga, kepemimpinan instruksional. Kemampuan kepala sekolah untuk menyusun visi misi program dan kebijakan yang mendukung guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Keempat, iklim keamanan di sekolah. Kondisi satuan pendidikan yang memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga sekolah, baik secara fisik maupun psikologis. Satuan pendidikan yang aman memiliki pemahaman serta menerapkan kebijakan terkait perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan narkoba. Kelima, iklim kebinekaan di sekolah. Bagaimana lingkungan satuan pendidikan dalam menghargai keragaman agama, sosial, dan budaya. Dukungan kesetaraan hak sipil dan komitmen kebangsaan. Keenam, dukungan atas kesetaraan gender. Bagaimana lingkungan satuan pendidikan berperilaku adil, memberikan kesempatan yang sama bagi warga sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjalankan peran di lingkungan satuan pendidikan. Ketujuh, iklim inklusivitas. Pengetahuan, penerimaan, dan dukungan guru terhadap murid yang memiliki kebutuhan khusus, serta murid cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Kedelapan, dukungan orang tua dan murid terhadap program sekolah. Partisipasi orang tua dalam kepanitiaan kegiatan sekolah, dan partisipasi murid dalam penyusunan program sekolah. Kesembilan, latar belakang sosial ekonomi murid. Kondisi sosial ekonomi dalam mengakses dan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, seperti tingkat pendidikan orang tua, dan fasilitas belajar yang tersedia di rumah. Banyak aspek yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Mari berpartisipasi mengisi survei lingkungan belajar secara berintegritas untuk mendapatkan potret mutu satuan pendidikan secara utuh dari input, proses, dan hasil. Bangun dan bukalah matamu, saatnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada para peserta silaturahmi Merdeka Belajar, baik yang berada di ruang Zoom meeting maupun yang menyaksikan langsung melalui kanal YouTube Kemendikbud RI pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk tidak memakai masker karena saya sedang berada di dalam ruangan tersendiri dan telah menerapkan protokol kesehatan. Perkenalkan, saya Denti Anugrah Mawati yang akan memoderasi jalannya acara SMB kali ini. Tak lupa, saya anjurkan kepada sahabat Dikbud untuk selalu bersemangat menerapkan protokol kesehatan agar selalu sehat di masa pandemi. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi para sahabat yang menjalankannya. Kami mengimbau untuk menjaga tata tertib dan sopan santun selama acara berlangsung. Sahabat Dikbud tidak perlu menyampaikan kehadiran di dalam kolom bicara atau kolom komentar karena tautan daftar hadir akan disampaikan panitia pada saat acara berlangsung untuk mendapatkan sertifikat tentunya. Pertanyaan terbaik dari sahabat Dikbud kepada para narasumber akan disampaikan atau dapat disampaikan melalui fitur Q&A. Sahabat Dikbud yang berbahagia, sebelum kita mulai diskusi bersama, saya akan menjelaskan tema diskusi kita pada sore hari ini, yaitu identifikasi, refleksi, benahi dengan rapor pendidikan. Kemendikbudristek menghadirkan platform rapor pendidikan yang berisi laporan hasil asesmen nasional dan analisa data lintas sektor untuk masing-masing satuan pendidikan dan daerah. Hadirnya rapor pendidikan diharapkan dapat membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan dan program pendidikan secara lebih terarah guna mengatasi berbagai persoalan pembelajaran. Pemerintah pusat akan mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan berbasis data ini. Untuk membahas lebih dalam tentang tema kita, maka telah hadir di tengah-tengah kita yaitu para narasumber yang luar biasa. Saya akan perkenalkan. Yang pertama adalah Pak Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Yang kedua adalah Bapak Fatur Rozi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum Pak Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Baik, narasumber kita yang kedua, Ibu Ni Ketut Mayoni, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Batunyala Kabupaten Lombok Tengah. Halo Ibu Mayoni. Ya, halo, selamat sore, salam sejahtera semuanya. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang keempat, yaitu Ibu Devi Mariatul Istiqomah, Guru SMP PGRI 4 Kota Kediri. Halo Ibu Devi. Halo Bu Denti, selamat sore semua, selamat belajar bersama. Terima kasih. Baik, itu tadi para narasumber kita yang akan mengisi diskusi kita pada sore hari ini. Sahabat Dikbud, langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama. Untuk pertanyaan yang akan saya sampaikan, saya tujukan kepada Pak Fatur Rozi terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Bapak atas peluncuran Merdeka Belajar ke-19 nih Pak, yakni Rapor Pendidikan Indonesia. Oke, makasih Mbak Denti. Jadi saya melihatnya ini sesuatu yang luar biasa gitu ya. Rapor pendidikan ini satu platform baru yang kalau bahasa saya sih sederhana, mungkin satu kata gitu ya, keren gitu ya. Nah, jadi keren gitu. Kenapa? Karena rapor pendidikan memberikan satu informasi yang cukup komprehensif tentang kondisi pendidikan, baik yang ada di satuan pendidikan maupun yang ada di daerah. Dan hal ini tentu informasi ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi satuan pendidikan maupun daerah karena bisa menjadi referensi utama dalam melakukan analisis, dalam menyusun perencanaan, bahkan tidak lanjut dari perencanaan itu bagi peningkatan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan. Dan kita di daerah sudah sangat terbantu dengan adanya rapor pendidikan ini, ya kan? Jadi sekolah nggak perlu lagi nginput kayak seperti rapor mutu kemarin ya, masih melalui IDS, itu nggak perlu lagi gitu kan. Apalagi ini sumber datanya diambil dari berbagai macam sumber, mulai dari Dapodik, SIMPKB, kemudian asesmen nasional,
menurut saya cukup komprehensif, dan satu kata menurut saya rapor pendidikan ini keren gitu ya. Nah, saya pikir itu ya Mbak Denti. Mantap. Baik, terima kasih atas tanggapan Bapak tentang rapor pendidikan. Kita akan sapa dulu Pak Anindito Aditomo. Halo Pak Anindito. Selamat sore, mohon maaf terlambat datang. Apa Baik, kabar semuanya? alhamdulillah sehat Pak. Baik, Pak Anindito. Baik, terima kasih Pak Nino sudah bersedia bergabung bersama kami. Kita lanjut ke sesi, melanjutkan sesi yang pertama. Saya akan ke Pak Anindito dulu ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa yang dimaksud rapor pendidikan Indonesia dan apa saja data yang disajikan dalam rapor tersebut. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Rapor pendidikan ini episode Merdeka Belajar ke-19 dan ini istimewa karena dia kelanjutan dari episode Merdeka Belajar yang pertama sekali. Kalau ingat Desember 2019, Mas Menteri meluncurkan episode Merdeka Belajar yang pertama, di mana ujian nasional dihapus dan akan diganti dengan asesmen nasional. Nah, itu sebenarnya merupakan rangkaian atau bagian dari upaya untuk merombak sistem evaluasi pendidikan kita secara keseluruhan. Ini adalah cara Kemdikbud untuk mendorong sekolah, satuan pendidikan, dinas pendidikan, dan Pemda untuk lebih memperhatikan kualitas pembelajaran. Karena bagaimanapun kita itu berperilaku sesuai dengan bagaimana kita dinilai. Kalau kita dinilai berdasarkan bagus enggaknya sarana prasarana di sekolah, tentu itu yang menjadi perhatian. Tapi kalau sekolah dan dinas pendidikan dinilai berdasarkan keberhasilan mereka membantu anak-anak untuk menjadi pembaca yang kritis, membantu anak-anak untuk bisa bernalar dengan menggunakan konsep matematika sederhana. Kalau Pemda yang berhasil itu adalah Pemda yang dari tahun ke tahun memperkecil kesenjangan antar kelompok sosial ekonomi, antar sekolah yang unggul dan sekolah yang tertinggal di daerah. Tentu itu yang akan mereka perhatikan juga, gitu ya. Nah, sekarang ini selama ini hal itu sulit dilakukan karena tidak ada indikatornya. Karena kita tidak mengukur kualitas pembelajaran dan kesenjangan kualitas itu. Nah, dengan adanya asesmen nasional yang hasilnya ditampilkan di platform rapor pendidikan, ini di platform rapor pendidikan, ini semua pihak, kepala sekolah, guru, dinas pendidikan, pengawas, Pemda sampai ke pemerintah pusat, Kemdagri maupun Kemendikbudristek, itu kita punya ukurannya, kita punya cara untuk mengukur keberhasilan pendidikan kita berdasarkan indikator-indikator yang mencerminkan, betul-betul mencerminkan kualitas. Jadi bukan hal-hal yang kualitas secara umum gitu ya, misalnya jumlah piala, kejuaraan, apalagi yang sifatnya administratif dan sarana prasarana. Jadi kalau boleh dirangkumkan, rapor pendidikan itu adalah cara Kemendikbudristek untuk mendorong terjadinya pergeseran paradigma dalam evaluasi pendidikan. Pergeseran ke arah kualitas proses dan hasil belajar yang paling penting untuk anak-anak kita. Baik, menarik sekali Pak. Tadi kita berarti dari rapor pendidikan itu dinilai berdasarkan kompetensi ya Pak ya, bukan penampilan, untuk memperluas manfaat yang besar bagi siswa itu sendiri. Baik, kemudian apa saja sih Pak yang disajikan dalam rapor pendidikan tersebut, data apa tepatnya? Ada yang utama adalah hasil belajarnya. Dan hasil belajar ini kita fokuskan pada kompetensi literasi dan numerasi serta karakter anak-anak. Ya. Jadi hal-hal yang akan diperlukan oleh semua murid, oleh semua peserta didik, terlepas dari
mereka nanti mau jadi dokter, mau jadi ekonom, mau jadi penulis atau presenter, itu semuanya pasti perlu punya kemampuan untuk memahami bacaan. Semua pasti perlu bisa problem solving menggunakan matematika sederhana. Dan semua perlu punya karakter-karakter yang ada di dalam problem belajar Pancasila, kreativitas, kebinekaan, spiritualitas, iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, dan seterusnya. Itu hal-hal yang paling penting untuk diukur dan dikembangkan di sekolah. Nah, itu satu hal ya, jadi hasil belajar yang paling penting dan relevan untuk semua siswa, itu yang akan diukur. Kemudian setelah itu ada pengalaman belajar siswa, apa yang dirasakan siswa di sekolah, mulai dari iklim pembelajarannya. Jadi apakah anak-anak ini merasa bahwa gurunya peduli dan memperhatikan proses belajar mereka? Apakah gurunya memberi umpan balik yang bermakna? Apakah gurunya menstimulasi diskusi dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang asik di sekolah, ya, di kelas? Nah, itu salah satu bagian dari kualitas proses pembelajaran. Ada juga dimensi-dimensi keamanan dan dimensi-dimensi kebinekaan. Jadi iklim sekolah itu harus aman, anak-anak harus merasa bahwa mereka tidak terancam di sekolah, gitu ya. Kalau anak-anak merasa terancam, merasa di sekolah misalnya, itu tentu tidak akan bisa belajar. Dan kalau anak-anak merasa diskriminasi, kalau anak-anak merasa bahwa mereka tidak diterima karena identitas etnis, agama, budayanya di sekolah, maka mereka juga tidak akan bisa belajar dengan baik. Jadi itu kelompok besar kedua yang ada di rapor. Setelah hasil belajar, itu kualitas pembelajaran dan iklim keamanan dan kebinekaan di sekolah. Kemudian ada beberapa indikator yang mencerminkan apa yang dilakukan guru dan kepala sekolah. Apakah gurunya itu secara berkala melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran atau tidak. Dan apakah kepala sekolah itu memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Mungkin ini yang utama, gitu ya. Ada 3 kelompok yang utama. Tapi ada banyak indikator lain yang terkait dengan fasilitas belajar, pengelolaan sekolah, dan kompetensi guru juga. Jadi banyak sekali indikatornya, ada puluhan bahkan ratusan indikator. Ini data yang sangat-sangat kaya. Kepala sekolah dan dinas pendidikan itu akan bisa betul-betul mendapatkan potret yang sangat kaya, utuh, komprehensif, gitu ya, tentang kondisi pendidikan di sekolah atau di daerah. Kemudian Pak, apa alasannya tidak ada perankingan dalam rapor pendidikan Indonesia? Oh ya, itu penting sekali ini. Kalau sudah mengukur secara komprehensif, kita juga perlu memikirkan bagaimana hasil pengukuran itu ditampilkan dan digunakan. Kita tidak ingin mengulangi lagi pendekatan di mana satuan pendidikan, sekolah, madrasah, dan Pemda itu diberi naming and shaming istilahnya, dipermalukan karena mereka berada di ranking yang bawah secara publik, gitu ya, secara umum. Kalau kita berkaca pada diri sendiri saja lah, kalau kita datang ke dokter kemudian diminta untuk tes di lab medis, gitu ya, apakah akan senang kalau hasil kita yang mungkin menunjukkan ada hal-hal yang kurang baik, gitu ya, itu dipublikasikan di media sosial, gitu. Itu bukan hal yang menyenangkan. Nah, tujuan dari rapor pendidikan ini adalah bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menimbulkan rasa persaingan antar sekolah dan antar daerah, tetapi lebih pada memicu, memantik proses refleksi dan keinginan untuk memperbaiki diri. Karena itu yang kita tampilkan, yang kita jadikan indikator kinerja, yang utama adalah progres. Apakah sebuah satuan pendidikan dan Pemda itu semakin maju dari tahun ke tahun.
Ya, apakah dari tahun ke tahun jumlah anak yang bisa membaca dengan baik itu meningkat? Apakah dari tahun ke tahun karakter yang ditampilkan anak-anak itu menjadi semakin baik? Apakah dari tahun ke tahun iklim sekolahnya menjadi lebih aman, menjadi lebih toleran? Itu yang kita ingin kita dorong, gitu, refleksi dan keinginan untuk melakukan perbaikan. Baik, terkait dengan progres tadi ya Pak ya, yang harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan hasil itu sendiri. Itu bagaimana Pak, kita sebagai pemerintah Kemendikbudristek untuk mendampingi kepala dinas maupun sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikannya? Ya, terima kasih. Ini bagian berikutnya. Gitu. Percuma kalau kita sudah repot-repot mengumpulkan data, kemudian repot-repot membuat platform yang bagus, rapor pendidikan untuk menampilkan hasilnya, tapi tidak dimanfaatkan gitu kan oleh satuan pendidikan dan oleh dinas pendidikan. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, kita bersepakat dengan Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri ya, untuk menggunakan indikator rapor pendidikan ini sebagai indikator standar pelayanan minimum, sebagai indikator untuk menilai kinerja Pemda di bidang pendidikan. Jadi otomatis mau tidak mau, karena ini dipakai sebagai cara menilai Pemda akan memperhatikan indikator-indikator yang ada di rapor pendidikan. Nah, tapi persoalan berikutnya adalah seberapa baik mereka bisa melakukannya. Gitu ya. Ini sudah ada motivasinya, karena mereka dinilai berdasarkan itu, maka pasti ada motivasi untuk memanfaatkan. Nah, kemudian kemampuan memanfaatkannya ini yang perlu waktu untuk pelan-pelan kita bantu untuk bisa satu, memahami indikator-indikatornya gitu ya, dan yang kedua bisa menerjemahkan hasil analisis atau pemahaman terhadap kondisi daerah mereka itu menjadi program-program yang relevan, yang betul-betul menyentuh kualitas pembelajaran. Nah, ini ada program tersendiri di Pautdikdasmen, namanya program perencanaan berbasis data, untuk membantu dinas pendidikan meningkatkan kapasitas melakukan perencanaan menggunakan indikator-indikator di rapor pendidikan. Jadi kita sadar ada variasi yang besar gitu ya antar dinas pendidikan, dan kita punya program untuk melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas. Baik, pertanyaan yang terakhir Pak, jika nanti ada angka atau nilai di rapor pendidikan tersebut yang diterima oleh satuan pendidikan maupun dinas pendidikan, tapi mereka merasa tidak sesuai, apa yang harus dilakukan Pak? Tidak sesuai dengan kondisi yang mereka rasakan gitu ya. Nah, ini sangat mungkin karena kalau kita melihat membandingkan antara hasil dari siswa dengan hasil dari guru dan kepala sekolah, itu ada kesenjangan yang besar. Ya, misalnya kita bertanya pada siswa, apakah suasana di kelas mereka itu kondusif untuk belajar atau tidak. Gurunya merasa bahwa baik-baik saja di sana, tidak ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Tapi siswanya banyak yang merasa tidak baik-baik saja. Suasana kelas kurang kondusif dan seterusnya. Jadi ada kesenjangan antara persepsi guru dan persepsi siswa yang mengalami pembelajaran. Dan ini sangat wajar gitu ya. Kita semua memiliki bias-bias yang itu perlu dicek dengan perspektifnya orang lain. Dalam hal ini kalau guru itu juga perlu memberi mendengarkan dan memahami, berusaha menggali perspektif pengalaman siswanya tentang kualitas pembelajaran. Jadi yang ketika ada diskrepansi atau ketika ada ketidaksesuaian antara persepsi kita, persepsi sekolah, guru atau dinas pendidikan tentang kondisi pendidikannya dengan hasil di rapor pendidikan, kemungkinan besar itu karena memang rapor pendidikan itu menggabungkan persepsi dari guru, kepala sekolah, dengan persepsi dari siswa. Dan itu tadi, masing-masing punya bias gitu ya. Ini ada
ada kesenjangannya. Yang perlu dilakukan justru adalah melakukan refleksi. Ini jadi sebaiknya tidak defensif langsung terus salah rapor pendidikannya. Tapi melakukan refleksi. Ini kenapa ya? Kok beda dengan apa yang saya rasakan dan saya yakini selama ini? Apa betul yang saya yakini itu memang benar? Nah, ini bisa proses refleksi seperti itu bisa memicu penggalian data lebih lanjut misalnya, dan apapun nanti hasil dari proses itu sudah bermanfaat karena dinas pendidikan, kepala sekolah atau guru itu sudah memikirkan secara kritis gitu ya kondisi pendidikan di daerah. Baik, sebelum mengakhiri mungkin Bapak ada statement atau pernyataan penutup untuk kita semua terkait dengan rapor pendidikan ini, mungkin bisa dihimbau pada masyarakat atau stakeholder pendidikan agar lebih bisa menerima rapor pendidikan itu sebagai sebuah bentuk refleksi seperti itu, Pak. Ya, ini transformasi pendidikan yang sedang dilakukan oleh Kemendikbudristek ini memang menyentuh banyak aspek dari sistem pendidikan kita. Kunci keberhasilannya adalah adanya kesepakatan tentang visi atau tujuan dari transformasi. Kita ingin membangun kesepakatan, membangun konsensus bahwa tujuan dari transformasi ini adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi semua anak di Indonesia. Salah satu instrumen utama untuk menggalang visi itu, untuk menyatukan atau membangun konsensus itu adalah rapor pendidikan. Karena ini pertama kalinya kita punya instrumen, kita punya alat untuk mengkuantifikasi, ya, mengukur aspek-aspek kualitas yang tadinya itu sulit untuk kita ukur. Nah, kalau untuk pemirsa, teman-teman yang di luar sekolah, sebagai orang tua misalnya, itu hal yang bisa dilakukan adalah mengajak dialog guru dan kepala sekolahnya. Jadi Bapak Ibu kan sudah tahu bahwa ada rapor pendidikan sekolah, kepala sekolah dan guru sudah punya akses ke rapor sekolahnya masing-masing. Nah, orang tua bisa loh mengajak dialog kepala sekolah dan guru, apa yang ditemukan, apa yang menarik dari rapor pendidikan di sekolah, dan apa yang perlu diperbaiki, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, gitu ya, untuk ikut membantu guru dan sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Itu saya rasa yang ingin saya sampaikan, gitu ya. Jadi ini bukan hanya amat bagi sekolah dan PNDA, tapi ini juga merupakan instrumen masyarakat, instrumen orang tua untuk mengadvokasikan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah anak. Baik, jadi semua pihak berkaitan ya Pak ya untuk menyukseskan pembelajaran yang lebih baik buat anak-anak didik kita. Baik, sebelum beranjak ke narasumber berikutnya, mungkin saya persilakan kepada Pak Nino jika